Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1591 sampai tahun 1595 bab 1591. Membuatku lumpuh. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Kinlan, dia tidak bisa menahan senyum, dan kemudian berkata dengan santai, apakah kamu tidak meremehkanku sedikit, tidak mudah untuk melumpuhkanku? Aku tahu kekuatanmu dengan sangat baik. Aku bahkan tidak berharap kamu bisa mengalahkan Qin Yi sekarang. Aku hanya berharap kamu tidak akan terluka ketika saatnya tiba. Kata Kinlan dengan ekspresi yang sangat serius. Jangan khawatir, selama lawannya bukan ahli bela diri kuno, aku punya cara untuk menghadapinya. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Bisakah kamu berhenti membual? Akan sangat bagus jika kamu tidak dipukuli oleh Qin Yi. Kinlan menatap Fendi Zanders dengan tajam, dan kemudian melanjutkan, oke, kamu bisa istirahat, orang-orang dari keluarga Qin akan datang pada malam hari, dan kamu masih harus berurusan dengan mereka. Oke. Fendi Zanders memandang Kinlan dan mengangguk. Dan Kinlan bangkit dan pergi setelah ragu-ragu beberapa saat. Setelah Kinlan pergi, Fendi Zanders beristirahat sendirian di kamar. Saat ini, Fendi Zanders sedang memikirkan tentang apa yang dikatakan Qin Weijun kepadanya sebelumnya. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa Qin Weijun pasti mengetahui sesuatu tentang Li Xiu, tetapi Qin Weijun sepertinya tidak mau menyebutkan hal ini kepada Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders Feng tidak tahu apa yang harus dia lakukan agar Qin Weijun menceritakan semuanya padanya. Meskipun Fendi Zanders sudah lama tidak berada di keluarga Qin, Fendi Zanders dapat merasakan bahwa Qin Weijun sangat misterius hanya karena kontak dengannya barusan. Bahkan jika dia sudah tua, dia pasti tidak bisa dibodohi. Qin Weijun tidak akan mengetahui masalah antara aku dan Kinlan, bukan? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya dalam hatinya. Namun Fendi Zanders segera menepis gagasan ini, karena dia merasa jika Qin Weijun benar-benar telah mengetahui masalah antara dirinya dan Kinlan, maka Qin Weijun tidak perlu terus menguji Fendi Zanders, dan tidak perlu mengadakan kompetisi apapun. Untuk Fendi Zanders, lupakan saja, hal-hal ini tidak ada hubungannya denganku, jadi bagaimana jika kita mengetahuinya? Fendi Zanders merasa tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini sekarang, jadi dia berhenti memikirkan hal-hal ini dan mengeluarkan ponselnya untuk bermain. Saat itu sudah lewat jam 3 sore. Semua orang di keluarga Qin mulai memasuki istana satu demi satu. Orang-orang ini semua mendatangi Fendi Zanders. Lagi pula, mereka juga penasaran siapa yang bisa memikat hati Kinlan. Dan Kinlan juga datang ke kamar Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, keluarga Qin datang menemuimu, keluarlah bersamaku. Kenapa aku terlihat seperti binatang? Fendi Zanders cemberut dan berkata. Di mata mereka, kamu bahkan mungkin tidak sebaik binatang. Alangkah baiknya jika mereka bisa memperlakukanmu seperti binatang. Jawab Kinlan ringan, lalu berjalan keluar ruangan sambil memegang lengan Fendi Zanders. Ketika Fendi Zanders keluar ruangan bersama Kinlan, Fendi Zanders dikejutkan dengan pemandangan di depannya, karena dia tidak menyangka begitu banyak orang yang datang ke keluarga Qin, jumlahnya hampir ratusan orang, besar dan kecil. Dan hampir seluruh halaman berdiri penuh. Ada begitu banyak orang di keluarga Qinmu? Fendi Zanders bertanya pada Kinlan dengan nada terkejut. Tentu saja masih banyak orang yang belum sempat datang ke sini. Kalau semuanya datang ke sini, mungkin pekarangannya tidak akan bisa muat. Kinlan cemberut dan berkata. Fendi Zanders memandang Kinlan dan berkedip, dengan ekspresi tak berdaya yang luar biasa di wajahnya. Oke, jangan hanya diam di sini, aku akan mengajakmu mengenal mereka. Kinlan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Meskipun Fendi Zanders telah membuat beberapa persiapan psikologis sebelumnya, dia tahu bahwa keluarga Qin tempat Kinlan berada adalah keluarga besar, jadi pasti ada banyak orang. Tapi Fendi Zanders tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak anggota keluarga Qin. Hampir beberapa ratus orang berkumpul di halaman, dan ada puluhan meja untuk makan. Sungguh keluarga yang menakutkan. Keluarga biasa mungkin tidak memiliki banyak orang yang menikah, bukan? Kinlan menarik napas dalam-dalam, lalu mulai memperkenalkan Fendi Zanders satu persatu. Ketika semua orang di keluarga Qin menghadapi Fendi Zanders, mereka semua sangat antusias, dengan senyuman di wajah mereka. Namun Fendi Zanders tahu bahwa orang-orang ini tidak dengan tulus menyambutnya. Bagaimanapun, Qin Weijun masih di sana, jadi meskipun orang-orang ini membenci Fendi Zanders di dalam hati, mereka tidak akan pernah berani menunjukkannya. Kinlan, gadis ini bisa dianggap sebagai yang tercantik di seluruh keluarga Qin, begitu banyak orang sudah mulai memikirkan Kinlan. Jika Kinlan bisa menikah dengan keluarga besar di Yanjing, maka semua orang yang hadir bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi jika Kinlan benar-benar menikahi Fendi Zanders, bukan hanya mereka tidak memiliki kepentingan apapun, tetapi kepentingan mereka sendiri juga dapat dirugikan. Bagaimanapun, mereka semua mengaku membantu memperkenalkan Kinlan kepada beberapa putra keluarga besar. Tapi sekarang rencana mereka sia-sia.
Jadi saat ini, meskipun orang-orang ini tampak baik di permukaan, nyatanya, mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara memarahi Fendi Zanders di dalam hati. Fendi Zanders berkeliling bersama Qin Lan dan mengenal sebagian besar keluarga Qin. Ada terlalu banyak orang di keluarga Qinmu. Apakah kamu tidak lelah menghadapi orang-orang ini setiap hari? Fendi Zanders akhirnya mendapat kesempatan untuk beristirahat, dan dia bertanya pada Qin Lan dengan ekspresi putus asa. Itulah kenapa aku tidak suka tinggal di keluarga Qin. Aku harus berpura-pura bersama orang-orang ini setiap hari, tapi nyatanya aku sama sekali tidak mengenal mereka dengan baik. Jawab Qin Lan ringan. Banyak orang yang iri dengan anak-anak dari keluarga besar sepertimu, tapi sekarang menurutku menjadi orang biasa itu cukup bagus, setidaknya kamu tidak perlu terlalu lelah dengan intrik setiap hari. Kata Fendi Zanders dalam suara rendah. Ya, andai saja aku dilahirkan di keluarga biasa. Qin Lan sedikit mengangguk. Masih ada waktu sebelum makan malam, jadi sebagian besar orang sedang mengobrol. Setelah ragu-ragu sejenak, seorang wanita cantik paruh baya menghampiri seorang pria muda dan dengan sengaja mengedipkan mata padanya. Wanita cantik paruh baya ini adalah Li Cuiping, istri paman kelima Qin Lan, dan pemuda di sebelah Li Cuiping adalah Qin Hua, putra paman kelima Qin Lan. Qin Hua sebenarnya tidak terlalu menonjol di antara junior keluarga Qin, tapi dia masih sangat baik dibandingkan dengan orang biasa. Dia sekarang menjadi wakil direktur sebuah agensi di Yanjing. Bisa dibilang dia memiliki masa depan yang cerah di masa depan, lagi pula di usianya yang begitu muda, dia sudah menjadi wakil direktur. Jika perlu beberapa tahun lagi, dia pasti akan terus naik. Beberapa waktu lalu, Li Cuiping berjanji akan memperkenalkan Qin Lan kepada putra seorang bos besar di Yanjing. Jika masalah ini berhasil, maka Qin Hua mungkin tidak perlu menunggu beberapa tahun, dan dia bisa langsung dipromosikan menjadi direktur besok, dan dia bahkan mungkin pergi lebih jauh. Dan paman kelima Qin Lan juga bisa mendapatkan banyak manfaat dari pernikahan ini. Tetapi sebelum Li Cuiping memberitahu Tuan Qin tentang hal ini, dia tahu bahwa Qin Lan sudah punya pacar, dan berencana untuk membawanya pulang. Akhir bab ini. Bab 1592 Bab 1592 trik. Li Cuiping tahu bahwa dia ingin Fendi Zanders putus dengan Qin Lan, dan itu sudah mustahil. Tapi dia masih ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Fendi Zanders. Biarkan Qin Lan menyadari bahwa dia telah menemukan orang yang tidak berguna, dan mungkin mereka berdua akan hancur sendiri. Wah, tidak mudah menikahi wanita dari keluarga Qin kita. Li Cuiping tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Setelah Qin Hua mengetahui apa yang dimaksud Li Cuiping, dia berjalan langsung menuju posisi Fendi Zanders. Qin Hua tidak hanya wakil direktur agensi tersebut, tetapi juga seorang master catur yang sangat terkenal di kalangan Yanjing. Level caturnya bahkan sebanding dengan pemain profesional. Fakta bahwa Qin Lan dan Fendi Zanders bersama memiliki pengaruh besar pada Qin Hua, jadi Qin Hua secara alami meremehkan Fendi Zanders di dalam hatinya. Saat ini, tujuan Qin Hua sangat sederhana, yaitu pergi ke Fendi Zanders untuk bermain catur, dan kemudian menggunakannya untuk mempermalukan Fendi Zanders dengan kejam. Pada saat ini, sebagian besar anggota keluarga Qin hadir, dan beberapa kata Qin Hua akan membuat Fendi Zanders tidak bisa turun. Pada saat ini, Li Cuiping juga memiliki seringai di wajahnya, dia tahu bahwa dia hanya harus menunggu dan melihat pertunjukan yang bagus. Setelah beberapa saat, Qin Hua menghampiri Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Zanders, masih ada waktu sebelum makan malam, apakah kamu tahu cara bermain catur?" Catur. Fendi Zanders terkejut saat mendengar kata-kata Qin Hua. Benar, kamu bahkan belum pernah bermain catur, kan? Qin Hua mengejek sambil tersenyum. Saya bermain catur ketika saya masih muda, tetapi saya jarang memainkannya sejak saya besar nanti. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Itu benar, sih, masih ada waktu sebelum makan malam, atau kita akan bermain 2 ronde. Qin Hua memandang Fendi Zanders dan berkata. Fendi Zanders tidak terlalu sering bermain catur, atau lupakan saja. Qin Lan tahu bahwa Qin Hua sangat pandai bermain catur, dan dia juga tahu bahwa Qin Hua hanya berusaha merepotkan Fendi Zanders, jadi dia buru-buru menghentikannya. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak ada urusan apa-apa sekarang, jadi ayo main-main saja. Qin Hua menjawab Qin Lan dengan sembarangan, dan kemudian berkata kepada Fendi Zanders dengan nada provokatif, "Saudara Zanders, mengapa kamu tidak melakukan 2 putaran? Karena kamu ingin bermain, maka aku akan menemanimu." Fendi Zanders berkata dengan tenang. Ketika Qin Lan melihat Fendi Zanders setuju, ekspresi wajahnya sangat terdiam, karena Qin Hua jelas-jelas mencoba menipu Fendi Zanders dengan sengaja, dan Fendi Zanders benar-benar setuju. Bukankah ini memperjelas bahwa dia melompat ke dalam lubang? Paman Sun, tolong bawakan papan caturnya. Qin Hua berteriak gembira setelah melihat Fendi Zanders setuju. Paman Sun menemukan papan catur dan bidak catur. Dan Qin Lan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, mengapa kamu setuju?" Qin Hua sangat pandai catur, dan dia sengaja memintamu bermain catur. Saya belajar catur dengan ayah saya ketika saya masih muda. Meskipun saya tidak bisa mengatakan seberapa bagusnya, tidak ada masalah untuk bermain sekarang. Kata Fendi Zanders ringan. Qin Lan memandang Fendi Zanders dengan tidak berdaya, karena dia tahu ini tidak sesederhana bermain catur.
Setelah beberapa saat, Fendi Zanders dan Qin Hua duduk dan mulai bermain catur. Dan Qin Hua menemukan bahwa Fendi Zanders sepertinya tidak tahu cara meletakkan bidak catur, sehingga ekspresi wajahnya menjadi lebih sombong. Ketika semua orang di keluarga Qin tahu bahwa Fendi Zanders akan bermain catur dengan Qin Hua, mereka berkumpul di sekitar mereka berdua. Saat ini, mereka sudah menganggap Fendi Zanders sebagai musuh keluarga Qin mereka, jadi mereka semua ingin melihat Fendi Zanders bergerak. Setelah Li Cuiping melihat rencananya berhasil, dia buru-buru berkata kepada semua orang, biar ku beritahu, bermain catur adalah cara terbaik untuk menguji IQ seseorang. Hari ini, mari kita lihat IQ pacar yang ditemukan Lan Lan. Seberapa tinggi? Benar, bermain catur adalah tentang kecerdasan dan strategi. Yah, menurutku Fendi Zanders seharusnya cukup pandai bermain catur. Semua orang mengikutinya. Ekspresi wajah Qin Lan sangat jelek, karena semua orang tahu apa maksud perkataan Li Cuiping. Jika Fendi Zanders kalah nanti, itu berarti otak Fendi Zanders tidak bagus. Terus terang, Fendi Zanders bodoh, sedangkan lawan Fendi Zanders, Qin Hua, sangat pintar. Ini jelas sengaja membuat Fendi Zanders terlihat buruk. Tapi tak berdaya, Fendi Zanders dan Qin Hua sudah mulai bermain catur, bahkan jika Qin Lan ingin menghentikan mereka, mereka tidak bisa menghentikan mereka. Pada ronde pertama, Qin Hua bermain catur dengan sangat cepat, seolah-olah tidak perlu berpikir sama sekali, namun karena Fendi Zanders sudah lama tidak bermain catur, kecepatan caturnya masih sangat lambat, dan terkadang Fendi Zanders bahkan akan bertanya kepada Qin Hua tentang aturan catur. Hal ini juga menyebabkan senyum lebih cerah di wajah semua orang di keluarga Qin, seolah-olah semua orang memandang Fendi Zanders seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Memang benar bahwa Fendi Zanders hanya bermain catur sedikit sebelumnya. Hanya saja dia sempat belajar dari ayahnya ketika dia masih muda, jadi kemampuan caturnya secara alami sangat rata-rata. Namun Fendi Zanders saat ini bukan lagi Fendi Zanders sebelumnya. Karena memakan pil Peiyuan, kecepatan reaksi dan kecepatan operasi otak Fendi Zanders lebih dari 100 kali lipat orang normal, jadi bermain catur sangat penting bagi Fendi Zanders. Ini seperti pediatri. Kecepatan jurus Fendi Zanders memang sangat lambat, namun nyatanya Fendi Zanders sedang menganalisa tujuan dari setiap jurus Qin Hua. Fendi Zanders bahkan bisa langsung menghitung bagaimana gerakan Qin Hua dalam 10 gerakan berikutnya. Rasanya seperti orang biasa sedang bermain catur dengan komputer. Tidak peduli seberapa kuat Qin Hua, sama sekali tidak ada cara untuk memenangkan hati Fendi Zanders yang sudah mengetahui semua niat Anda selanjutnya. Saat ini, ekspresi wajah Qin Hua juga tampak berubah, karena dia sudah mulai merasa ada yang tidak beres. Dia menemukan bahwa Fendi Zanders sepertinya mengetahui apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana Qin Hua mengubah formasinya, Fendi Zanders dapat membuat prediksi sebelumnya, dan Qin Hua mulai merasa tertekan. Beberapa menit kemudian, Qin Hua dan Fendi Zanders sudah bertarung hingga tahap akhir. Saat ini, hanya ada sedikit bidak catur di papan catur, dan keunggulan Fendi Zanders telah terungkap saat ini. Lagi pula, semakin sedikit bidak catur, semakin mudah bagi Fendi Zanders menebak Qin Hua. Niat dari. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Fendi Zanders memenangkan ronde pertama. Setelah melihat Fendi Zanders memenangkan ronde pertama, semua orang tercengang, dan ekspresi wajah mereka juga sangat jelek. Karena ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan, mereka mengira Fendi Zanders akan kalah telak, tetapi tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan menang. Ekspresi wajah Qin Lan juga menjadi gelisah, dan dia berkata dengan lembut kepada Li Cuiping, Bibi Wu, apakah IQ Fendi Zanders tidak buruk? Saya sudah mengatakan bahwa Fendi Zanders adalah orang yang cerdas. Li Cuiping berkata dengan ekspresi sedikit malu. Dan Qin Lan mendengus dingin, dan tidak berkata apa-apa lagi. Bab 1593 Bab 1593 Malu. Kemudian tibalah permainan catur kedua antara Qin Hua dan Fendi Zanders. Di ronde terakhir, Qin Hua merasa sedikit ceroboh, karena itulah ia kalah dari Fendi Zanders. Jadi di babak ini, Qin Hua bermain dengan energi 120%, dan setiap gerakan harus dipertimbangkan dengan cermat. Namun yang tidak pernah disangka orang adalah Qin Hua masih kalah di babak kedua. Ekspresi wajah Li Cuiping saat ini agak jelek. Dia meminta Qin Hua bermain catur dengan Fendi Zanders untuk mempermalukan Fendi Zanders, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Qin Hua tidak hanya tidak mempermalukan Fendi Zanders, tetapi juga dipukuli habis-habisan oleh Fendi Zanders. Sangat dipermalukan, bukankah ini merugikan diri sendiri? Pada saat ini, mata semua orang di Qin memandang Fendi Zanders juga berubah, karena mereka menyadari bahwa Fendi Zanders mungkin tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Setelah dua pertandingan pertama, Fendi Zanders pada dasarnya telah menguasai rutinitas catur secara umum. Maka di ronde ketiga, Fendi Zanders mengubah sikap pasifnya sebelumnya dan langsung memilih untuk mengambil inisiatif. Namun, kali ini, Qin Hua hampir dibunuh seluruhnya oleh Fendi Zanders, dan pemandangannya sangat berdarah. Qin Hua duduk di sana dengan bodoh, dengan ekspresi jelek yang tidak biasa di wajahnya. Saat ini, Li Cuiping juga bersembunyi jauh, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Keluarga Qin yang hadir dapat mengetahui bahwa level Fendi Zanders jauh lebih tinggi daripada level Qin Hua. Bagaimanapun, Fendi Zanders memenangkan 3 ronde ini tanpa usaha apapun.
Saya tidak menyangka Fendi Zanders bisa bermain catur. Pantas saja dia langsung setuju sekarang. Qin Lan tidak bisa menahan nafas pelan. Apakah kamu masih bermain? Fendi Zanders bertanya pada Qin Hua sambil tersenyum. Zanders Group sangat pandai bermain catur. Aku malu pada diriku sendiri, jadi aku tidak akan menanggungnya sendiri. Jawab Qin Hua dengan suara rendah. Lihat apa yang kamu bicarakan. Kami berdua hanya bersenang-senang dan tidak melakukan apa-apa. Itu tidak merugikan diri sendiri. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Kata-kata Fendi Zanders membuat Qin Hua semakin merasa malu, jadi dia mencari alasan dan pergi. Dan Fendi Zanders menghela nafas lega setelah melihat Qin Hua pergi. Baru saat itulah dia menyadari bahwa tidak mudah baginya untuk berpura-pura menjadi pacar Qin Lan. Pertama dia bertengkar dengan Qin Fen, dan sekarang dia bertengkar dengan Qin Hua setelah bermain catur. Apa yang menanti Fendi Zanders selanjutnya? Setelah beberapa menit, semua orang mulai duduk dan bersiap untuk makan. Keluarga Qin sangat disiplin, dan setiap orang akan menemukan tempatnya sendiri. Dan karena Fendi Zanders adalah protagonis hari ini, dia duduk di meja yang sama dengan Qin Weijun dan yang lainnya. Apakah semuanya ada di sini? Qin Weijun bertanya kepada orang banyak dengan lembut. Ayah, sepertinya Qin yang belum kembali, orang-orang lainnya sudah tiba. Jawab putra sulung Qin Weijun. Kalau begitu cepat telepon Xiaoyang dan minta dia datang secepatnya. Qin Weijun berkata dengan ringan. Seorang wanita berpakaian mewah buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon setelah mendengar kalimat ini. Setelah beberapa saat, wanita parubaya itu meletakkan ponselnya, lalu berkata dengan lembut kepada Qin Weijun, Ayah, ada sesuatu yang terjadi di pasukan Xiaoyang, dan kupikir aku akan berada di sini sebentar lagi, kalau tidak, jangan biarkan semua orang menunggu, ayo makan dulu. Itu tidak bisa dilakukan. Setelah Li Cuiping mendengar kata-kata wanita parubaya itu, dia buru-buru berteriak, dan kemudian melanjutkan, Xiaoyang adalah anak terbaik dari keluarga Qin kami, dan tidak ada yang bisa melakukannya tanpa Xiaoyang, kalau tidak kita akan menunggu, tunggu. Pemeran utama hari ini bukan Xiaoyang, tunggu apa lagi, ayo makan. Wanita parubaya itu berkata sambil tersenyum. Pemeran utama hari ini memang bukan Xiaoyang, tapi kudengar bahwa Xiaoyang baru saja memenangkan kejuaraan menembak beberapa hari yang lalu. Kami belum merayakannya, jadi kami dapat mengambil kesempatan ini untuk merayakannya. Li Cuiping berkata dengan ringan. Xiaoyang memenangkan kompetisi menembak lagi tahun ini. Setelah mendengar kata-kata Li Cuiping, Qin Weijun tampak sedikit terkejut. Ya, ayah, itu diambil saat ayah dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu. Kamu berada di rumah sakit saat itu, jadi kami tidak memberitahumu tentang hal itu. Li Cuiping berkata dengan tergesa-gesa. Xiaoyang benar-benar anak yang baik. Nampaknya ia telah menjuarai kejuaraan lomba menembak selama 3 tahun berturut-turut. Sangat patut dirayakan bahwa keluarga Qin kita dapat menghasilkan prajurit seperti itu. Kata Qin Weijun sangat puas. Setelah Ibu Qin yang mendengar kata-kata Qin Weijun, dia tidak bisa menahan senyum bahagia, tetapi wanita ini jelas lebih bertanggung jawab. Daripada Li Cuiping, jadi dia hanya tersenyum dan tidak terus pamer. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Qin Lan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Qin yang adalah putra paman kedua saya, dan dia juga generasi muda yang paling menonjol di dunia. Keluarga Qin kami. Ia bahkan bisa dibandingkan dengan Qin Yi, namun Qin Yi telah menorehkan prestasi besar di dunia bisnis dan dunia seni bela diri kuno, sedangkan Qin yang telah berkembang di bidang militer. Masa depan Qin yang tidak terbatas. Begitu. Fendi Zanders mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata Qin Lan, dan dia mengerti mengapa Li Cuiping dan yang lainnya begitu menyanjung wanita itu. Bagaimanapun, Qin yang kemungkinan besar akan bersaing untuk mendapatkan posisi patriark di masa depan, jadi orang-orang ini harus sopan. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan kompetisi menembak yang mereka sebutkan tadi? Fendi Zanders sedikit penasaran dengan kompetisi menembak, dan bertanya dengan lembut kepada Qin Lan. Saya tidak tahu persisnya lomba menembak ini tentang apa, tapi saya dengar sepertinya lomba menembak paling penting di negara kita. Isi lombanya sangat rumit dan sulit. Diadakan setiap tahun, dan di dalam negeri. Semua distrik militer akan memilih penembak terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan siapapun yang dapat memenangkan kejuaraan tidak hanya akan menjadi kehormatan bagi individu tetapi juga kehormatan seluruh distrik militer, yang sangat penting bagi para penembak. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. Baru saja mereka mengatakan bahwa Qin yang ini telah memenangkan kejuaraan kompetisi menembak selama 3 tahun berturut-turut, jadi Qin yang memang sangat bagus. Setelah Fendi Zanders memahami apa yang terjadi dalam kompetisi menembak ini, dia berkata dengan lembut. Tentu saja Qin yang sangat kuat, jika tidak, orang-orang ini tidak akan begitu menyanjung Ibu Qin yang. Qin Lan menjawab Fendi Zanders dengan ekspresi tak berdaya, dan kemudian melanjutkan, kamu harus berhati-hati nanti, orang-orang ini baru saja berencana menggunakan Qin Hua untuk membuatmu terlihat jelek, tetapi mereka tidak menyangka kamu begitu pandai bermain catur, mereka pasti tidak akan melepaskannya, jadi mungkin Qin yang akan segera digunakan untuk menekanmu. Haha, tidak ada. Fendi Zanders sekarang terbiasa dengan tipuan kecil keluarga Qin ini, jadi dia tidak mengambil hati orang-orang ini sama sekali. Akhir bab ini. Bab 1594.
Bab 1594 Qin Yang mengembalikan. Keluarga Qin yang hadir awalnya berencana menunggu sampai Qin Yang kembali untuk makan, tetapi Qin Weijun tahu di dalam hatinya bahwa orang-orang ini jelas-jelas sengaja menindas Fendi Zanders. Bagaimanapun, protagonis hari ini adalah Fendi Zanders, tetapi orang-orang ini menunggu kembalinya Qin Yang di sini. Ada apa? Jika butuh beberapa menit, Qin Weijun berpikir itu dapat diterima, tetapi Qin Yang tidak tahu kapan dia akan kembali. Jadi Qin Weijun langsung berkata, "Oke, semuanya, jangan tunggu, ayo makan malam." Setelah mendengar kata-kata Qin Weijun, semua orang tidak berani mengatakan apapun, mereka hanya bisa makan dengan jujur. Fendi Zanders sudah lama sedikit lapar, jadi tentu saja dia tidak sopan, dan mulai makan makanan dengan suapan besar, seolah-olah dia tidak menganggap serius orang-orang seperti keluarga Qin. Saya harus mengatakan bahwa masakan yang dibuat oleh keluarga Qin masih sangat lezat, sangat sesuai dengan selera Fendi Zanders. Dan setelah keluarga Qin melihat Fendi Zanders makan dengan cemberut, mereka sepertinya siap mempersulit Fendi Zanders lagi. Li Cuiping menoleh untuk melihat Qin Hua. Qin Hua dengan cepat memahami maksud Li Cuiping, langsung mengambil gelas anggurnya, lalu berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, "Saudara Zanders, ini pertama kalinya kamu datang ke rumah Qin kami untuk makan malam, aku akan bersulang untukmu dulu." "Bagus." Tanpa ragu-ragu, Fendi Zanders mengangkat gelas anggurnya, menyentuh Qin Hua, dan meminum anggur di gelas tersebut. Qin Lan menoleh dan melirik Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa keluarga Qin jelas berencana untuk meminum Fendi Zanders. Fendi Zanders adalah pendatang baru, jadi ketika keluarga Qin bersulang untuk Fendi Zanders tidak punya alasan untuk menolak. Jika Fendi Zanders menolak, dia akan meremehkan keluarga Qin. Tapi yang membuat Qin Lan khawatir adalah jika begitu banyak orang di keluarga Qin memanggang Fendi Zanders sendirian, maka Fendi Zanders pasti akan minum terlalu banyak. Bukankah ini jelas mempermalukan Fendi Zanders? Benar saja, kekhawatiran Qin Lan memang benar. Setelah Qin Hua selesai minum dengan Fendi Zanders, anggota keluarga Qin lainnya juga mengangkat gelas mereka untuk bersulang untuk Fendi Zanders. Saat ini, dengan begitu banyak orang di keluarga Qin, Fendi Zanders harus minum setidaknya puluhan gelas anggur. Qin Lan belum pernah melihat Fendi Zanders minum sebelumnya, jadi dia tidak tahu apakah Fendi Zanders bisa bertahan. Tentu saja, Qin Weijun dapat melihat apa yang dipikirkan keluarga Qin, tetapi Qin Weijun tidak menghentikan orang-orang ini sama sekali, tetapi makan dengan tenang. Saat ini, Qin Weijun sepertinya ingin melihat bagaimana rencana Fendi Zanders menghadapi situasi selanjutnya. Hanya saja orang-orang di keluarga Qin ini mungkin tidak mengetahui bahwa karena Fendi Zanders meminum pil Peiyuan, anggur ini seperti air mineral bagi Fendi Zanders. Tidak peduli bagaimana pihak lain melamar, Fendi Zanders akan melanjutkan dengan senyuman, pada dasarnya tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk membuat Fendi Zanders mabuk dengan minuman keras. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu, dan hampir 30 atau 40 orang berinisiatif untuk bersulang untuk Fendi Zanders. Tapi yang tidak diharapkan keluarga Qin adalah Fendi Zanders tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya duduk di sana dengan senyuman di wajahnya dan memandang orang-orang ini dari awal sampai akhir, seolah dia tidak minum sama sekali. Saat ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Mereka telah berpartisipasi dalam beberapa pesta makan malam dan bertemu banyak orang yang bisa minum, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang bisa minum seperti Fendi Zanders. Mereka bahkan meragukan Fendi Zanders. Apakah Fendi diam-diam menuangkan anggurnya? Dalam waktu setengah jam, orang-orang di keluarga Qin ini jelas mulai merasa sedikit pusing, tetapi Fendi Zanders baik-baik saja, dan wajahnya tidak berubah sama sekali. Situasi ini sungguh aneh. Hanya saja orang-orang ini datang hari ini dengan tujuan membuat Fendi Zanders mabuk, jadi mereka tidak berniat berhenti dan terus bersulang untuk Fendi Zanders. Semua orang di keluarga Qin berencana membuat Fendi Zanders mabuk dan membuat Fendi Zanders terlihat buruk. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa kapasitas minum Fendi Zanders akan begitu mengerikan. Orang-orang ini tidak hanya tidak membuat Fendi Zanders mabuk, tetapi mereka sendiri menjadi sedikit pusing. Saya tidak dapat berbicara. Qin Weijun memandang Fendi Zanders yang sedang duduk diam di tempat dan tersenyum ringan, tapi tidak mengatakan apapun. Qin Hua, ayo kita minum lagi. Fendi Zanders tahu bahwa keluarga Qin siap untuk berhenti mabuk, jadi dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Qin Hua jelas tertegun sejenak, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh. Saat ini, Qin Hua jelas sedang mabuk, tetapi dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan mengambil inisiatif untuk memberikannya kepadanya. Dia bersulang. Jika Qin Hua mengatakan bahwa dia tidak bisa minum lagi saat ini, dia pasti malu, tetapi jika dia terus minum, Qin Hua khawatir jika dia diminum oleh Fendi Zanders, itu mungkin akan lebih memalukan, jadi saat ini Qin Hua jelas merasa sedikit mandek. Fendi Zanders, Qin Hua mungkin tidak bisa minum lagi, lupakan saja. Namun saat ini, Qin Lan berinisiatif untuk berbicara. Tidak bisa minum lagi. Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kalimat ini, lalu berkata dengan ringan, karena kamu tidak bisa meminumnya, lupakan saja. Qin Hua memandang Fendi Zanders dengan ekspresi marah di wajahnya, menarik napas dalam-dalam dan tidak melanjutkan mengatakan apapun.
Setelah beberapa saat, semua orang yang hadir kehabisan makanan, dan semua orang di keluarga Qin bangun satu demi satu untuk mulai membersihkan meja. Meskipun keluarga Qin juga memiliki pengasuh, tetapi karena terlalu banyak orang yang datang untuk makan hari ini, jika mereka hanya mengandalkan pengasuh ini untuk membersihkan, maka mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan, jadi orang-orang ini dari keluarga Qin juga akan membantu. Namun saat semua orang hendak mengemasi barangnya, sebuah kendaraan off-road berwarna hitam perlahan berhenti di depan gerbang halaman. Apakah Qin yang kembali? Qin yang harus kembali. Semua orang berteriak setelah melihat kendaraan off-road ini. Sesaat kemudian, pintu kendaraan off-road terbuka, dan seorang pemuda tampan masuk ke halaman. Fendi Zanders memandang pemuda itu dengan ringan, dan harus mengatakan bahwa penampilan Qin yang memang sangat tampan, dan sosoknya juga tinggi dan kekar, yang seharusnya sangat mematikan bagi gadis-gadis kecil itu. Dikatakan bahwa ada banyak wanita terkenal dari keluarga besar di Yanjing. Mereka semua mengejar Qin yang dengan gila-gilaan, tetapi Qin yang tidak pernah jatuh cinta. Anda harus tahu bahwa Qin yang bisa dikatakan sebagai salah satu putra terbaik di Yanjing. Tidak hanya dia tampan, tapi dia juga memiliki reputasi yang sangat baik. Selain itu, dia kemungkinan besar akan menjadi kepala keluarga Qin di Yanjing di masa depan. Tidak ada wanita yang tidak memiliki eksistensi sebaik ini. Seru. Orang ini adalah Qin Yang, kamu mungkin harus berhati-hati. Kata Qin Lan lembut kepada Fendi Zanders. Hati-hati terhadap apa? Fendi Zanders membeku sejenak, dan bertanya dengan nada bingung. Qin yang menyukaiku, jika dia tahu aku punya pacar, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk mempermalukanmu. Qin Lan berkata dengan ringan. Akhir bab ini. Bab 1595. Bab 1595 mulai mempermalukan secara langsung, apa katamu? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, dia tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Qin yang menyukaiku. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, tapi dia memang mengejarku. Qin Lan berkata dengan nada tak berdaya. Bukankah kalian berdua mempunyai hubungan darah? Fendi Zanders berkata dengan nada sangat terkejut. Qin yang bilang dia tidak peduli, tapi aku tidak tertarik padanya. Qin Lan meringkuk mulutnya dan menjawab. Dan Fendi Zanders memandang Qin yang tinggi dan tampan di depannya, ragu-ragu selama 2 detik, lalu menghela nafas pelan, sebenarnya, memang benar, kamu sangat cantik dan memiliki sosok yang baik, itu normal bagi Qin yang untuk tertarik padamu. Apakah kamu memujiku? Qin Lan bertanya dengan ringan. Itu harus dihitung. Fendi Zanders balas berbisik. Setelah beberapa saat, Qin yang berjalan di depan orang banyak. Seperti yang diharapkan, ketika Qin yang melihat Fendi Zanders di samping Qin Lan, ekspresinya sedikit marah, seolah dia ingin membunuh Fendi Zanders, tetapi itu hanya karena Qin Weijun ada di sana, Qin yang tidak berani menunjukkan emosinya. Begitu Qin Weijun mengetahui bahwa dia memiliki pemikiran tentang Qin Lan, maka Qin yang pasti akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kepala keluarga, dan bahkan mungkin dibekukan oleh keluarga Qin. Bagaimanapun, keluarga besar seperti keluarga Qin masih peduli dengan wajah. Dan rencana awal Qin yang adalah menunggu sampai Qin Weijun meninggal, dan kemudian mengalahkan Qin Yi untuk menjadi kepala keluarga Qin. Pada saat itu, dia bisa bersama Qin Lan dengan jujur, dan tidak ada seorang pun atau siapapun yang bisa menghentikannya. Tapi yang tidak pernah diharapkan Qin yang adalah Qin Lan tiba-tiba mengumumkan bahwa dia punya pacar, jadi Qin yang meminta izin kali ini untuk kembali melihat siapa pacar Qin Lan. Qin yang menghampiri Qin Weijun dan berkata dengan lembut, kakek. Xiao Yang sudah kembali. Qin Weijun tersenyum ringan, lalu melanjutkan, duduk dan makan, kebetulan kamu belum pergi. Bagus. Qin yang mengangguk ringan, lalu duduk tepat di depan meja dan mulai untuk makan. Setelah melihat kembalinya Qin Yang, hampir semua kerumunan berkumpul di sekitar Qin Yang, dan mulai mengobrol dengan Qin Yang secara proaktif. Qin Weijun duduk di kursi dan memejamkan mata untuk beristirahat. Saat ini, orang-orang di keluarga Qin mungkin paling penasaran dengan kompetisi menembak, jadi mereka semua mulai bertanya tentangnya. Saudara Yang, kudengar kamu memenangkan kompetisi menembak lagi hari ini. Sepertinya kamu telah memenangkan kejuaraan 3 kali berturut-turut, kan? Qin Hua bertanya pada Qin Yang sambil tersenyum. Lawan tahun ini sedikit lebih lemah dari tahun-tahun sebelumnya, jadi tidak ada gunanya memenangkan kejuaraan karena keberuntungan. Qin Yang, jangan rendah hati. Kamu telah memenangkan kejuaraan kompetisi menembak selama 3 tahun berturut-turut. Sungguh sebuah pencapaian. Ini telah mengumpulkan semua penembak jitu di negara kita. Jika kamu bisa memenangkan kejuaraan ini selama 3 tahun berturut-turut, itu bisa jadi dianggap sebagai kemenangan bagi keluarga Qin kita. Ya, ini bukan kompetisi kecil, ini adalah kompetisi nasional, tampaknya semua wilayah militer di negara ini telah berpartisipasi. Qin yang benar-benar luar biasa. Melihat keluarga Qin kita, sepertinya hanya Xiao Yi yang bisa dibandingkan dengan Qin Yang. Semua orang berkumpul di sekitar Qin Yang dan secara aktif memujinya. Bagaimanapun, posisi patriark keluarga Qin kemungkinan besar akan jatuh pada Qin Yang atau Qin Yi di masa depan, jadi orang-orang ini harus mengambil kesempatan ini untuk menyenangkan Qin Yang, mungkin di masa depan mereka bisa lebih banyak berada di keluarga Qin. Lebih jauh. Qin Lan, orang ini adalah pacarmu. Namun, pada saat ini, Qin Yang meminta Qin Lan atas inisiatifnya sendiri.
Keluarga Qin semua terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Qin Yang, dan kemudian semua menutup mulut. Mereka tahu bahwa kesenangan sesungguhnya akan segera dimulai. Ya, ini pacarku Fendi Zanders. Kata Qin Lan lembut sambil memegang lengan Fendi Zanders. Ketika Qin Yang melihat Qin Lan memegang lengan Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak lebih tidak wajar. Dia memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan kemudian berkata dengan ringan, aku bertanya-tanya siapa pacarmu sebelumnya. Memikirkan itu biasa saja, Qin Lan, kapan penglihatanmu menjadi begitu buruk? Setelah Qin Yang selesai berbicara, hampir semua orang yang hadir terdiam, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Meskipun anggota keluarga Qin ini juga secara proaktif memprovokasi Fendi Zanders sebelumnya, mereka tidak langsung seperti Qin Yang, mereka semua sangat halus dalam memprovokasi Fendi Zanders. Tapi tidak ada yang mengira Qin Yang akan segera mempermalukan Fendi Zanders begitu dia muncul, jelas dia tidak menganggap serius Fendi Zanders sama sekali. Dan Qin Weijun tidak banyak bicara setelah mendengar kata-kata Qin Yang. Bagaimanapun, Fendi Zanders ditempatkan di depan Qin Yang yang luar biasa, dan wajar untuk mengatakan bahwa Fendi Zanders adalah orang biasa. Qin Yang, apa maksudmu dengan kalimat ini? Qin Lan berteriak pada Qin Yang dengan sedikit ketidakpuasan. Bukankah maksudku cukup jelas? Pria ini sama sekali tidak layak untukmu. Jika kamu bersamanya hanya karena kamu menyukainya, maka aku benar-benar tidak tahu apa yang membuat kamu tertarik padanya. Kata Qin Yang ringan sambil makan. Sebenarnya arti perkataan Qin Yang juga sangat sederhana, yaitu dia tidak mengerti kenapa dia kalah dari Fendi Zanders. Fendi Zanders. Qin Lan membuka mulutnya untuk membantah Qin Yang. Tapi Fendi Zanders mengulurkan tangannya untuk menghentikan Qin Lan, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, ada banyak hal dalam diriku yang menarik perhatian Qin Lan, dan kamu tidak memiliki hal-hal ini. Jelas sekali, kata-kata Fendi Zanders juga penuh dengan bubuk mesiu. Sejak Fendi Zanders memasuki halaman ini, keluarga Qin mulai mencoba segala cara untuk mempermalukan Fendi Zanders, yang telah membuat Fendi Zanders merasa sedikit tidak nyaman, tetapi saat ini, kata-kata Qin Yang bahkan lebih berlebihan, jadi Fendi Zanders tidak bermaksud untuk melakukannya. Teruslah bersikap rendah hati. Karena orang-orang ini merasa bahwa mereka tidak layak untuk Qin Lan, lebih baik menamparkan wajah orang-orang ini dan memberitahu mereka apakah mereka layak untuk Qin Lan. Meskipun Fendi Zanders berpura-pura menjadi pacar Qin Lan, Fendi Zanders tidak tahan dipermalukan lagi dan lagi. Yang mana yang tidak kumiliki? Qin Yang tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan ringan, saya benar-benar tidak menyadari bahwa Anda memiliki kelebihan yang tidak saya miliki. Saya baru saja mendengar dari orang-orang ini bahwa Anda memenangkan kompetisi menembak, bukan? Fendi Zanders bertanya pada Qin Yang dengan lembut. Kanan. Jawab Qin Yang dengan nada menghina. Karena kamu bisa memenangkan 3 kejuaraan lomba menembak, berarti level menembakmu seharusnya baik-baik saja, bukan? Fendi Zanders memandang Qin Yang dan melanjutkan. Keluarga Qin yang hadir semuanya tercengang setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders.